Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Del Skararjani dengan NIM 11036200138 dari MP 2020B. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pengertian budaya mutu di sekolah. Apa itu pengertian budaya mutu yang kalian ketahui? Sebelumnya kita pahami dulu ya apa itu mutu. Menurut Wiono, dalam Makawimbang mengemukakan bahwa mutu adalah faktor yang mendasar dari pelanggan. Mutu adalah penentuan pelanggan, bukan ketetapan insinyur pasar atau ketetapan manajemen. Ia berdasarkan atas pengalaman nyata pelanggan terhadap produk dan jasa pelayanan. Mengukurnya, mengharapkannya, dijanjikan atau tidak, sadar atau hanya dirasakan operasional, teknik atau subjektif sama sekali, dan selalu menggambarkan target yang bergerak dalam pasar yang kompetitif. Lalu budaya sendiri itu artinya budaya menyentuh semua aspek hidup dalam kehidupan. Dikatakan oleh Drennan dalam Sanusi, budaya itu merupakan how things are done around here. Dalam perspektif lebih luas, budaya merupakan totalitas kehidupan manusia, mencukup unsur jasmani dan rohani. Lalu budaya itu mencangkup keseluruhan dari yang pertama itu gagasan, yang kedua itu kelakuan, dan yang ketiga itu hasil-hasil kelakuan. Definisi ini bisa menggambarkan bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia yang dilakukan dan dihasilkan oleh kelakuan manusia adalah kebudayaan. Budaya sebagai konstruk kata benda, dengan demikian di sini kebudayaan diyakini sebagai produk, baik itu berupa gagasan ataupun sudah berwujud suatu perilaku tampak maupun material. Lalu di sini sendiri itu arti dari budaya mutu yaitu merupakan sistem nilai dari sebuah organisasi yang menghasilkan keadaan lingkungan yang kondusif dalam membentuk perbaikan yang berkelanjutan dalam segi mutu. Budaya mutu terdiri dari nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mengedepankan mutu. Lalu budaya mutu sekolah merupakan faktor yang penting di dalam suatu pendidikan untuk membentuk siswa menjadi makhluk yang berakhlak mulia, jujur, bertanggung jawab, optimis, berani terampil, berperilaku kooperatif, disiplin, dan berintegritas. Sekolah yang memiliki keunggulan budaya mutu dapat dilihat dari beberapa variabel yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama manajemen sekolahnya, lalu yang kedua proses pembelajarannya, ketiga ekstrakurikulernya, terus kinerja perpustakaannya, dan yang terakhir itu ada pelayanan kesehatan melalui usaha kesehatan sekolah. Lalu ada pengembangan budaya mutu sekolah, yaitu merupakan upaya untuk mewujudkan sekolah berbudaya mutu dengan memberikan perhatian ya. Ada yang pertama itu ada perencanaan terukur, yang kedua ada pengorganisasian yang jelas, yang ketiga ada
pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan yang keempat ada melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan serta berkelanjutan. Nah, di dalam pengembangan budaya mutu sekolah merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah selaku pimpinan pendidikan. Namun, pengembangan budaya mutu sekolah mempersyaratkan adanya partisipasi seluruh personil sekolah dan stakeholder nih, termasuk orang tua siswa, dan oleh karena itu secara manajerial pengembangan budaya mutu sekolah menjadi tanggung jawab penuh kepala sekolah, tetapi sedangkan secara operasional sehari-hari menjadi tugas seluruh personil sekolah dan stakeholder terkait. Lalu pada budaya mutu pendidikan itu biasanya dilakukan pendampingan. Mengapa sih perlu dilakukan pendampingan itu? Untuk mewujudkan budaya mutu di sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan berbagai program peningkatan budaya mutu, baik melalui penguatan pembelajaran yang berbuntu, perbaikan sarana dan prasarana, penataan manajemen sekolah, penguatan pendidikan karakter, dan lainnya, hingga menyelenggarakan lomba budaya mutu sekolah. Lalu kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk membantu sekolah tersebut dalam mengembangkan budaya mutu secara sistematis dan berkelanjutan melalui peningkatan budaya mutu pembelajaran. Lalu budaya mutu manajemen berbasis sekolah dan budaya mutu penyelenggaraan ekstrakurikuler dan usaha kesehatan sekolah dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah tersebut, lalu berkolaborasi dengan sekolah lainnya atau bekerja sama dengan instansi, lembaga dunia, atau usaha dan industri yang mungkin cukup besar. Lalu apa saja sih gagasan di dalam budaya mutu di sekolah itu? Gagasan budaya mutu ini juga dikembangkan dengan sebuah paradigma baru tentang pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, yang dimana itu tidak sekedar membuat mereka aktif dalam proses pembelajarannya, tetapi mereka juga diberi kesempatan dalam menentukan aktivitas belajar yang akan mereka lakukan dengan guru mereka juga. Lalu sehingga proses para peserta didik belajar dalam suasana yang menyenangkan, dinamis, dan penuh keceriaan karena kondisi yang tercipta memang bernuansa aspiratif dan sesuai dengan permintaan para peserta didik tersebut. Lalu gagasan tentang pengembangan budaya mutu dalam konteks pendidikan di Indonesia ini menjadi sangat relevan, khususnya dalam konteks peningkatan mutu pada jenjang pendidikan dasar, di mana sudah dikemukakan sebelumnya bahwa perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan adalah di semua jenjang dan jalur, dengan perbaikan komprehensif yang meliputi beberapa perencanaan, proses pembelajaran, dukungan alat, dan sarana pembelajaran, serta
perbaikan manajemen yang bermuara pada perbaikan hasil pendidikan. Lalu proses pembelajaran di dalam kelas senantiasa memberikan perhatian pada aspirasi peserta didik. Tidak mengabaikan mereka yang lamban dan proses pemahaman dan tidak merugikan mereka yang cepat dalam pemahaman bahan ajar. Nah, peserta didik ini memperoleh pelayanan yang proporsional dan semua harus bermuara pada batas minimal pencapaian kompetensi sesuai angka yang ditetapkan bersama di dalam koridor mastery learning. Isu tentang peningkatan mutu dan pengembangan budaya mutu sektor pendidikan ini mencuat ke permukaan tidak hanya di dalam jalur pendidikan umum, namun pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Lalu, di dalam budaya mutu sekolah itu mempunyai 4 urutan, yaitu yang pertama ada terciptanya suasana kerja saling berpartisipasi aktif antara para anggota gugus khususnya maupun seluruh para karyawan, sehingga akan tercapai persatuan dan kesatuan kerja yang lebih mantap dan lebih kompak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua itu ada terciptanya peningkatan pengembangan diri serta pengembangan kelompok kerja, sehingga diharapkan terjadi peningkatan efektivitas kerja yang mantap dan keren, seperti misalnya memperbaiki kemampuan kritis, kemampuan kepemimpinan dan manajerial. Lalu yang ketiga itu ada terselenggaranya hubungan kerja yang lebih harmonis serta adanya rasa harga menghargai, sehingga mereka tidak akan mendapatkan kesalahpahaman antar rekan kerja. Diharapkan juga adanya peningkatan kenyamanan kerja agar mereka tetap kompak dan saling bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya, yang akhirnya dapat mempertinggi tingkat semangat kerja sekaligus terciptanya suatu lingkungan kerja yang harmonis dan lebih sadar perlunya perbaikan hasil kerja jika ada kekeliruan atau kesalahan dalam pekerjaannya. Lalu yang terakhir itu ada terbinanya kemampuan kerja yang lebih positif dan konkret, sehingga diharapkan dapat tercapai peningkatan potensi individu termasuk moral karyawan yang mampu berpartisipasi aktif dalam kerja untuk meningkatkan potensi organisasi yang sekaligus potensi bangsa dan negara. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang apa itu pengertian budaya mutu di sekolah, serta penjelasan yang lainnya yang saya bisa berikan.
Cukup sekian. Terima kasih.